Halo teman-teman, jadi sekarang saya disuruh langsung nih untuk ngobrol sama 我现在跟罗颖，我可以叫你姐姐还是老师？都可以，你想怎么叫都行。来，我现在跟罗颖姐姐聊天。那 Halo, 你可以介绍。 halo, halo semuanya. Perkenalkan, nama Indonesia Jenny. Nama aslinya Luo Ying. Saya sedang berkuliah mengambil S3 di Trisakti dengan program manajemen. Dan saya sekarang libur, jadi diajak ke rumahnya Lause untuk berbagi pengalaman. Betul. Kalau didengar nada bicaranya udah kayak warlock ya, warga lokal. Warga lokal Terima kasih Indonesia. atas pujiannya, tapi memang masih perlu semangat belajarnya ya. Iya. Jadi sekarang Cece lagi ambil S3 ya di. Nah, itu awalnya tuh kenapa sih Cece bisa sampai bagus banget nih bahasa Indonesianya? Memang perlu waktu ya untuk latihan bahasa asing, karena bahasa Indonesia sebenarnya bukan bahasa ibu. Betul. Makanya harus maksudnya memanfaatkan waktu dan harus bisa semangat aktif untuk pelatihannya. Seperti Bu Ailing katakan, kalau ingin menjadi baik harus ada semangat dari hati kita sendiri. Tidak boleh selalu dipaksa dari tenaga luar, dari luar. Nah, kenapa saya pilih belajar bahasa Indonesia? Ya, kenapa Indonesia? Ya, karena ya memang saya sekarang sudah cinta pada Indonesia ya. Baik dosen-dosen saya dan makanan. Ya masakan Indonesia memang masakan. Ya keunikan ciri khas dari Indonesia memang sudah sangat bahasa Indonesia apa? Menyerap, iya ke hati, menyerap ke hati. Oke. Nah, dulu saya di Kota Nanning, China Selatan, itu kampung halaman saya. Lokasinya memang bisa dikatakan strategis karena terdapat di daerah selatan sebagai gerbang utama terhadap negara-negara ASEAN. Memang di universitas kami sudah dinyatakan platform terpenting untuk belajar bahasa negara-negara ASEAN. Jadi selain bahasa Indonesia ada bahasa Vietnam, Laos, Kamboja, pokoknya 10 negara-negara di Asia. Iya, di Asia. Nah, saya sebelum pilih bahasa apa gitu ya, belum ada arahan. Saya coba mendengar dari videonya, dari film, lagunya. Jadi saya merasa, wah, kok aneh ya, memang jauh berbeda dengan bahasa Mandarin. Tapi yang enak didengarnya ya memang bahasa Indonesia. Ya memang mungkin sudah takdir ya untuk datang ke Indonesia. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, mungkin setelah datang ke Indonesia ya, perbedaannya memang sangat mengejutkan. Nah itu ya. Nah, baik dari tempat tinggalnya dan makanan dan sikap orang di Indonesia memang bisa sangat memengaruhi sikap saya menjadi lebih sabar dan tahu bersyukur. Apalagi dulu saya seorang yang mungkin lebih gampang beremosi ya. Misalkan kata-kata yang tidak enak didengar, mungkin saya langsung naik darah. Tapi sekarang sudah nggak pernah. Itu juga gara-gara pengaruhnya dari Indonesia. Nah, sebelum Cece sama Sun Lause kan sebelumnya di video sebelumnya itu ngobrol tentang suasana belajar nih di antara Chungko sama Indonesia. Nah, aku kan pernah ngerasain belajar di Chungko kayak gimana. Itu memang suasananya enak banget buat belajar kan, karena kan tinggal di dalam sekolah gitu kan, terus perpustakaan juga dekat. Nah, sedangkan di Indonesia kita harus ngekos sendiri, tinggal sendiri di kampus pun nggak bisa 24 jam gitu. Nah, Cici gimana belajarnya untuk memang membuka suasana belajar gitu? Ya, memang dimanapun, di negara manapun, pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Tergantung orang itu bagaimana menangkap masalah pada suatu saat yang diperlukan. Misalkan saya, kalau pada saat saya sudah yakin
mau teguh hati untuk datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, berarti saya harus terjun diri ke lapangannya. Jadi saya harus aktif menyesuaikan diri, anggap diriku sebagai orang Indonesia. Jadi cara makannya, tempat tinggalnya harus cari kesempatan supaya bisa cepat menyesuaikan diri. Itu saya merasa itu memang bagi semua orang dewasa dalam proses perkembangannya wajib begitu. Apalagi kalau dikatakan orang China sudah termasuk negara yang maju, dan kalau kami sebagai orang dewasa yang bisa beradaptasi pada negara berkembang, misalkan yang lingkungan tinggal di Indonesia, berarti kami dapat menjadi mandiri lebih cepat dibandingkan orang seumurnya. Saya merasa itu kelebihan untuk saya belajar di sini. Nah, kedua, waktu saya belajar di sini, saya merasa walaupun fasilitasnya belum memadai, tapi guru dosen saya dan teman sekelas saya, memang mereka tuh ikhlas untuk mensupport dan mendorong saya supaya saya tidak takut, tidak takut muncul kesalahan atau malu berbicara. Itu memang saya merasa wah, sudah benar-benar mendukung saya untuk belajar bahasa Indonesia. Widih, Kak Akila keren banget nih jadi host. Kapan-kapan aku ya. Subscribe ya teman-teman.